Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadila Putri. Saya Lintang Karenina Aprianti. Saya Putri Sari. Kami akan melakukan wawancara terhadap 5 usaha yang ada di Pontianak. Dan videonya akan ditampilkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sudah bersama dengan owner dari Yuli Salon. Kepada kakak boleh memperkenalkan dirinya dulu. Ya, nama saya Yuliani, pemilik Yuli Salon. Kami ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Yuli. Mengapa Kak Yuli memilih usaha dari Yuli Salon ini? Kalau dibilang untuk memilih, ya pasti saya memilih ini kan, salon. Karena saya tahu salon tidak ada matinya, jadi kayak bengkel gitu. Selalu gimana ya? Selalu dipakai lah istilahnya ya, bengkel motor kan. Mengapa Kak Yuli memilih tempat usahanya di sini? Karena murah sih Pak. Kalau mahal nggak mampu. Berapa modal awal dari Kak Yuli untuk memulai usaha salon? Kalau untuk semua barang sama kontrakan di awal tahun itu 15 juta. Itu untuk persalinan pertama. Kapan usaha salon ini dimulai? Dari tahun 2010 sampai sekarang. Bagaimana cara Kak Yuli untuk menentukan harga dari produk atau layanan yang diberikan? Kalau untuk menentukan harga, kita kan pengalaman kita kerja ikut bos itu tuh sedikit banyaknya bisa nambah wawasan kita untuk kasih harga ini sekian, harga motornya sekian, untuk drivernya sekian gitu. Karena pengalaman kerja kita tadi di tempat orang ikut bos, jadi itu untuk basic kita bangun sendiri usaha gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Kak Yuli mempromosikan usaha Kak Yuli ini? Kalau untuk promosi tidak ada sih, kita langsung ya, biasanya orang banyak di IG atau apa ya gitu. Kalau kita mungkin dari mulut ke mulut, karena pelayanan kita kan bagus pun di omongan orang, tidak bagus pun di omongan orang gitu. Jadi sampai sekarang bisa bertahan karena banyak pelanggan. Lalu apa sih yang Kak Yuli punya kendala yang Kak Yuli hadapi selama membuka salon ini? Tidak ada kendala sih, Malamnya. aman-aman aja. Lalu apa kelebihan usaha Kak Yuli ini? Kelebihannya sih tidak ada sih, sebenarnya tidak ada kelebihan. Cuman dia masih tetap bertahan dari dulu sampai sekarang ya, berarti kan gimana ya, ada peningkatan atau gimana, sedangkan persaingan kan pasti banyak kan, dari barber, salon, masing-masing punya inilah gitu kan. Lalu gimana sih cara Kak Yuli tuh menghadapi sesama salon yang lain gitu? Mungkin kayak meningkatkan apanya Kak gitu Kak? Menghadapi sesama salon maksudnya Salon kayak bersaingnya gitu. Iya, Tidak ada sih kita yang, kalau salon ini kan dibilang menengah ke bawah lah, bukan yang menengah ke atas, karena dari kondisi salonnya kan, dari ini kan biasa-biasa aja. kalau boleh tahu sebulan pendapatan Kak Yuli itu berapa? Kalau kotor dari 15 sampai 25 satu bulan kotor ya. Itu saja. Itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Kak Yuli. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang kami sudah bersama owner Titin Rias dan dengan ibunya boleh persilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner Titin Rias. Udah tiga. Lalu sekarang lanjut ke pertanyaan yang pertama. Mengapa ibu memilih usaha ini? Pertama itu karena dari background kita yang dari kemarin itu ya, dari muda itu kan jadi tinggal kerja di bagian kosmetik. Jadi lebih minat ke kosmetik dan pikir di usaha ini kayaknya lebih menjanjikan. Dan sepertinya dengan usaha rias pengantin dengan dekorasi ini tidak mengganggu rumah tangga. Lalu yang kedua, mengapa memilih tempat usaha Titin Rias di sini? Yang pertama itu lokasinya menurut ibu ini agak strategis ya di sini, dan dia memilih tempat yang pasti cari yang harganya lebih tidak untuk disewa. Dan lalu berapa modal awal saat ibu membuka usaha ini? Modalnya relatif, nggak bisa dihitung soalnya dari awal kita modalnya sih ya udah pasti itu modal nekat ya, modal niat. Lalu kita modalnya nggak begitu besar, jadi dari keuntungan itu kita putar-putarnya lagi sehingga menjadi modal besar. Lalu kapan usaha ini mulai dijalankan? Sekitar tahun 2010 kita udah mulai merintis. 2010 sampai sekarang kita tinggal meneruskan ya dari hasil dari rintisan kita kemarin. Lalu selanjutnya, bagaimana cara ibu menentukan harga produk-produk di sini? Lihat dari pasaran sekarang, pasaran wartawan di Pontianak, khususnya di Pontianak ya, dan di luar. Jadi kita lihat pasaran sekarang berapa, jadi kita ikut harga pasaran. Ya kalau bisa kita lebih murah dikit biar ada keuntungan. Lalu barang baju-baju di sini ini apakah ibu jahit sendiri atau enggak? Karena kita tidak ada tukang jahitnya di sini, dari desainernya juga untuk editornya, jadi kita belinya di luar. Jadi kalau menurut saya itu kalau kira-kira bagus, nggak perlu lagi kita permak, nggak perlu ada tambahan payet. Tapi kalau kira-kira kita ada tambahan payet, jadi lebih ke belinya di luar. Biasanya di kota-kota mana? Daerah Jawa, Jakarta, Solo, Surabaya, kadang di Jogja. Bagaimana cara ibu untuk mempromosikan usaha ini? Sekarang kan kita bisa main Instagram ya, jadi melalui Instagram story, dari status WA, melalui Facebook, status Facebook juga bisa. Selama membangun usaha ini, apa kendala yang biasa dihadapi? Dan kendalanya itu udah pasti dari kompetitor ya, dari kompetitor kita. Dari kompetitor tuh kadang mereka tuh main harga, jatuhkan harga dekorasi, jadi klien tuh lebih cari yang lebih murah. Itu salah satu kendalanya. Dan dari barang-barang juga, kadang barang itu udah tidak layak pakai, kita mengganti, atau produksi dari luar tuh agak terlambat, jadi datangnya agak terlambat. Biasanya kan ada pelanggan yang agak banyak maunya, bagaimana cara ibu menghadapi? Ya pasti sabar, jadi kita lihat dulu apa maunya konsumen, klien. Nah jadi berusaha untuk mengikuti apa yang klien mau gitu. Gimana ibu menghadapi kompetitor sesama usaha ini? Di sini kita ngadain kompetitor tuh dengan kerjasama, dan juga ngadakan kayak kita mengatasi kan organisasi sesama kompetitor tuh, organisasi SPB, jadi organisasi para pendekar Kalimantan Barat. Jadi kita di sini tuh mengadakan kayak sharing session untuk teman-teman SPB. Jadi kita tidak ada persaingan di sini, malah kita saling bantu. Jadi karena kita percaya rezeki dari yang ngatur. Yang terakhir, kira-kira berapa omset dalam sebulan? Omset sih kalau ngomong omset sih relatif ya, kadang besar kadang sedikit, jadi cukuplah buat karyawan, buat sewa toko, adalah lebih buat kita sehari-hari buat beli barang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Titin sudah bersedia diwawancara oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di salah satu mobil MT Rencar dan sekarang kami sedang bersama ownernya. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Binubli. Saya baru membuka usaha dengan
memberi pelayanan jasa penyewaan mobil dan driver juga. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Abang. Dan pertanyaan pertama adalah, mengapa memilih usaha rental mobil? Ya nggak tahu karena jalannya di situ udah. Oke, yang kedua, kalau kita mau menghubungi rental ini, kontak personnya di mana? Bisa melewati nomor HP saya atau di Instagram saya @abinubli @abi_nubli i-nya double, atau di @mtcarwashrencar. Oke. Yang ketiga, berapa modal awal Anda saat membuka usaha rental ini? Modalnya 1 mobil. Oh, langsung beli 1 mobil gitu ya? Ya, Lalu kapan usaha Anda ini dimulai? Kapan mulai Anda sekitar jalankan? 2 tahun lalu gitu. Oh, pas pandemi ya? Ya, 2020. Bagaimana Anda menentukan harga sewa mobil? Harga sewa sudah ada pasarannya. Jadi tergantung mobil sekitaran 3% dari harga mobil baru. Oke, selanjutnya Nadila. Gimana sih cara abang mempromosikan usaha rental mobil abang nih gitu? Cara promosinya dari teman ke teman atau dari kayak selebgram kayak gitu, disuruh dimintain tolong untuk ngepost pamflet dari MT Rencar. Lalu selama menjalani usaha ini kendala apa aja sih yang abang alami? Kalau kendala bermacam-macam ya, kalau dijelaskan panjang juga. Yang penting setiap usaha itu pasti ada masalahnya tersendiri lah. Apa sih kelebihan usaha abang nih dibanding rental yang lainnya? Saya kelebihannya unit itu nggak ada yang di atas 5 tahun. Jadi setelah unit berumur 5 tahun diganti unit baru lagi. Oke. Lalu sampai saat ini udah berapa banyak mobil yang dimiliki? Unit pribadi 4, titipan untuk rental itu ada 12. Oh, banyak juga. Dalam sebulan berapa omset yang abang dapatkan? Adalah untuk hari-hari lah. Oh, kira-kira aja Bang. Kira-kiranya. 1 juta lah, Oh. 1 jam. Kan bulan gimana tuh? Yang selanjutnya hingga saat ini target apa yang belum tercapai dalam usaha rental abang ini? Target membuat PT atas nama MT Rencar. Oh, itu aja kak. Ya, Mungkin sekian pertanyaan. mungkin tambahan unit lah, biar lebih banyak. Amin. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami lontarkan. Terima kasih untuk Abang Abi sudah mau diwawancarai oleh kami. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami sudah berada di Geostore yang berada di Pangeran Nataksuma, dan sekarang kami sudah bersama owner Geostore. Dan abang owner boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafaulhat, saya selaku owner dari Geostore. Dan setelah abangnya memperkenalkan diri, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada abang. Yang pertama adalah, mengapa abang memilih usaha ini? Cemilan, kenapa cemilan? Karena pertama kan bisa, dia tidak terlalu sulit kalau usaha cemilan tuh. Dia bukan barang yang seperti kalau kan kayak pakaian atau apa kan, dia mungkin perlu tempat atau apa yang istilahnya dan memerlukan riset lagi tentang pakaiannya yang tren apa kan, terlalu ribet. Jadi kayak aku memilih cemilan tuh karena untuk cemilan kan semua orang udah
orang pasti makan, pasti orang tahu tentang cemilan, jadi tidak ada yang perlu kayak gitu perlu riset makanan atau apa ya. Cemilannya siap. Jadi selalu ada peminatnya lah ya setiap saat. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan harga produk? Harga produk pakai itunya kah? Hitungannya kah? Dia bahasa apa lah? Misalkan kita beli barang 2 kilo, satu barang itu 2 kilo, berarti kita bagi dulu kita beli berapa. Misalnya kita beli 2 kilo dengan harga 100.000 dan dengan harga 100.000, berarti dibagi 100.000 dibagi 2 dapatlah sekilonya 50. Nah, 50.000 itu misalnya kita mau jual 200 gram, jadi 0,20 dikali 50. Nah, dapatlah tuh 100 gram harganya. Nanti tergantung lah, misal kita mau ambil untung berapa, 2.000. Nanti kita catat ya, ini modal sekian, akhirnya jual sekian. Jadi kayak saya menentukannya kayak gitu ya. Menentukan, karena kan ini tidak ada kayak misalnya kan kayak orang misalnya umpama di ruko itu ada di hitungannya tuh, misalnya per ini kayak tadi tuh 100 gram berapa, nah nanti dikali dengan harga ininya ada tahu. Cuman kan saya tidak pakai itu, jadi ngitungnya cuma gitu ya, sama ditambah kantong harga tadi tuh udah kita isukan, kita tambah kantong, misalnya per kantong itu 1.000. Nah jadi kotornya segini, kita ngambil untung misalnya 2.000, jadi kita harus jual barang tadi tuh misalnya 3.000, jadi untung bersihnya 2.000, sisanya itu udah pendapatan. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh Nadila. Gimana sih cara abang mempromosikan snack abang ini? Snack. Ya produk-produk abang lah. Kalau untuk sekarang ini memang masih pakai Instagram. Misalnya kita kayak endorse Telegram. Nah itu setiap bulan tuh ada budgetnya. Jadi dari misalnya keuntungan, saya keluarin misalnya kayak 1 juta itu untuk endorse, dibagi-bagi. Bukan cuma 1 orang. Kalau buat strategi 1 bulan ada 3 orang. Nah, ini minggu pertama ini selebgram A, minggu kedua selebgram yang B, C. Tapi rutin tiap bulan memang saya sisihkan pendapatan. Pokoknya ada terus lah yang di-endorse-nya. Ya. Lalu selama abang membangun usaha ini ada kendala apa sih? Kendalanya palingan ini ya, karena kan saya di tempat di dalam gang. Jadi paling kendalanya kalau orang tanya alamat di mana gitu kan, sebenarnya udah ada di maps lokasinya. Cuman tuh kan kadang bukan tidak semua orang muda. Ada kan kayak ibu-ibu, kadang mereka tidak bisa search. Itu ya tuh apa kayak kurangannya kayak gitu. Kalau untuk soal-soal yang lain bisa lah saya kasih. Apa sih kelebihan usaha abang nih daripada usaha yang sejenis lainnya? Kelebihannya jadi tuh kalau misalnya umpamanya saya lihat lah ya kan, saya tak tahu nama istilahnya, nama kategorinya itu apa yang membuat saya itu beda. Cuman kalau saya jelaskan, misalnya nih contoh nih, kan ada Freshmart sama pasar. Kenapa orang lebih milih Freshmart daripada orang di pasar gitu? Ada kan beberapa orang yang kayaknya aku lebih milih di Freshmart ya daripada beli di pasar tradisional. Pertama mungkin harganya enggak, ada yang mahal, ada yang murah, terus barangnya ada yang bagus enggak. Tapi kan kalau Freshmart kan dia sistem sama rata. Nah, terus produk-produknya tuh apa yang udah dicari dan udah pilihan, jadi dijual lagi. Saya sarankan begitu. Saya jadi bukan pasar yang menentukan. Misalnya pasar orang-orang pengen barangnya yang murah atau apa, saya nggak ikut itu biasa tuh. Jadi itu tergantung saya. Misalnya grade A, biasanya mau jualnya grade A. Nah, jadi saya membentuk pasar tuh saya sendiri, bukan dari pasar. Jadi untuk saya itulah kelebihannya saya. Kadang-kadang ada orang yang apa namanya dibilangin kok nggak ada barang ini, kok nggak ada. Jadi kayak soalnya memang barang misalnya kayak basreng, ada kan malah banyak tuh yang produksi basreng.
saya itu belum milih basreng yang harganya Greta gitu. Memang harganya lebih mahal. Kadang-kadang banyak ada orang tanya kenapa tak jual basreng ini. Nah, kayak yang membuat beda itu menurut saya itu Dalam sebulan berapa sih pendapatan yang abang dapatkan? kotor kah? Nggak boleh. Boleh kan? Mungkin ya perkiraannya 30 sampai 40. Tapi kan itu Kak, kotor. Mungkin kalau bersihnya itu sekitar 25%, 20%. Kan kemarin kan kita pandemi tuh, ada nggak sih dampak yang dibawa pandemi ke usaha abang ini? Kalau pandemi malah justru dia agak lumayan Kak daripada biasa kan nih. Karena kan kalau pandemi orang jadi main kan susah tidur juga kan Di rumah lah gitu di ya. rumah orang pada nonton gitu kan. Jadi untuk kue ini dan ini juga aku karena dimudahkan dengan Gojek online. Jadi kan orang misalnya nggak bisa pergi, cuman kan kalau Gojek kan waktu itu nggak salah boleh. Kalau Gojek yang ngambil kan boleh. Nah, tidak ada penurunan. Jadi malah meningkat lah ya. Harusnya. Dah. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami tanyakan sama abang owner Blue Store. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Makasih udah mau diwawancarai. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah di Kebab Balado Bilal dan sekarang kami bersama ownernya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Jafar. Dah. Jadi kita mau nanya-nanya nih, manggilnya boleh apa ya? Boleh Mamang, boleh segala memanggil apa saya nyaman. Pertanyaan yang pertama tuh, kenapa sih Mamang memilih usaha kebab ini? Sebenarnya gara-gara corona, makanya Mamang memilih usaha ini. Sebelumnya dulu kan memang bukan kebab, cuman gara-gara corona Mamang jadi milih usaha kebab karena kalau mangkal kemungkinan besar maju itu lebih besar, lebih cepat gitu. Kan kebab ini kan beda lah kan dari kebab pada umumnya. Beda nih Mas. Ya, dapat ide dari mana lah? Itu waktu kan dulu jual risol, biasalah di rumah kan kayak sosis otomatis pasti ada. Coba-coba lah gulung bisa. Mikir kalau dibuat ide jualan mungkin maju besar sih bilang, karena kan beda daripada kebab umum kayak kebab Habib. Gitu lah ide utamanya. Pada awal usaha nih berapa sih modal yang Mamang keluarkan? Kalau modal pertama untuk jualannya sih tergantung kita belanjanya. Kalau kita bawa sedikit paling 200-an. Kalau kayak sekarang sekali belanja bisa 600-an. Kapan usaha Mamang ini dimulai? Kalau untuk usaha yang mangkal kebab di sini kurang lebih hampir 2 tahun Bang itu. Sebelumnya mangkal di mana lah? Di sekolah-sekolah kayak SD 09, sekolah bina utama. Cuman dulu pakai motor sebelum corona. Semenjak corona lah nyoba mangkal dulu. Ya sampai kayak saat ini lah alhamdulillah lah. Boleh dilanjutkan oleh Putri. Gimana cara Mamang untuk mempromosikan kebab Mamang itu sendiri? Mempromosikannya kayak itu. Supaya orang-orang tuh tahu. Tahu. Kadang pakai Facebook, IG sih jarang-jarang. Cuman kadang kita ngandalkan
orang lewat lah, jarang pakai promosi. Cuman pernah masuk hobi makan, itulah yang saya bilang terima kasih sama Bang Irfan tuh. Karena semenjak kena hobi makan makin pesat penjualan. Mulai dari itulah ya Makin besar. orang kenal. Semua. Selama membangun usaha kebab ini pasti ada kendala yang dihadapi. Oh, pasti. Gimana tuh cara Mamang buat menghadapi kendala itu? Cuman cara pertama kita harus sabar, namanya usaha. Otomatis usaha pasti ada naik turunnya. Namanya merintis usaha tuh otomatis minimal paling cepat tuh bisa 3 bulan, kadang 2 bulan, bisa 1 tahun. Karena kita ibarat satu naik pelanggan, kedua mempertahankan cita rasa jualan kita. Itulah kendalanya. Namanya jualan sih pertama sih namanya mobil sih dah biasa, dah ambil 2 bulan. Itu rugi itu udah biasa dah. Kebab Mamang nih dibanding kebab yang lainnya apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya kalau kebab kayak kebab Habib dia memang enak. Cuman dia kan pakai tortilla, pakai daging asli. Nah, kalau punya Mamang pakai kulit lumpia. Bedanya pakai kulit lumpia punya Mamang, daging pun kayak pakai daging asap. Terus pakai makaroni punya Mamang, bisa pakai balado juga, itu bedanya. Harga pun lebih murah. Harganya lebih murah ya. Kan sesama pedagang nih pasti ada persaingan tuh. Pasti. Gimana tuh cara Mamang buat menghadapi persaingan? Kalau Mamang pribadi sih nggak terlalu nganggap kayak itu. Ibaratnya kalau pikiran Mamang pribadi sih karena kita sama-sama cari makan. Nah, jadi orang yang mau jual kebab silahkan. Ibaratnya kadang-kadang sih memang ada kayak orang tua nggak saingan. Kalau saya pribadi sih rezeki memang udah diatur. Cuman kita pas aja sama Allah berdoa supaya gimana jalan kita makin lancar. Itu aja. Terus yang terakhir dari kami, kira-kira nih berapa sih omset dari penjualan kebab ini dalam sebulan? Kotornya kok di sini ya. Sehari kotornya berapa? Kotornya Kira-kira aja. kalau per hari itu biasa motornya 1617 paling sedikit itu 15. Per hari itu ya. Kalau sebulan itu 80 ya, 80-an lah motornya. Kalau bersihnya segitu, wah. Lumayan sekali ya. Alhamdulillah lah, mungkin rezeki keluarga Mama. Baiklah, Mungkin itu aja sih dari kita Mang. terima kasih udah memberikan waktu kepada kami. Sama-sama itu Mohon maaf juga bila ada kesalahan. santai, kalau dengan Mamang santai. Sekian dari saya, Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.